Selamat datang di The Deep Dive. Oke, kali ini kita punya materi yang unik ya. Anda mengirimkan sebuah naskah renungan pagi. Betul, dan ini dirancang khusus untuk format audio. Nah itu dia, saya terus terang penasaran, apa sih sebenarnya mesin yang bekerja di balik teks singkat kayak gini? Kok bisa gitu? Bisa berdampak banget buat pendengarnya. Tepat sekali, dan kalau kita lihat, naskah ini fokusnya tajam banget. Temanya langsung ke inti, kebenaran nyata dalam Yesus, ya kan? Seluruh argumennya itu dibangun cuma di atas satu ayat Alkitab, Efesus 4:21. Jadi kita nggak akan melebar kemana-mana. Betul, jadi misi kita kali ini adalah membedah gimana naskah ini menyampaikan idenya soal kebenaran yang absolut. Ini menarik loh, karena naskah ini langsung mengkontraskannya dengan apa yang disebutnya banyak sekali versi kebenaran yang relatif. Yang ditawarkan dunia gitu ya. Iya, premis utamanya kan, bagi manusia baru, ini istilah yang dipakai di teks ya, standar kebenaran itu tunggal. Cuma ada dalam pribadi Yesus. Dan yang bikin argumen ini hidup, itu adalah metafora utamanya. Naskah ini nggak cuma bilang Yesus adalah kebenaran, tapi menggambarkannya sebagai mistar, penggaris. Mistar. Oke, kenapa sih menurut Anda pilihan kata itu cerdas? Apa yang bikin metafora ini begitu efektif? Karena begini, metafora ini mengubah sebuah konsep teologis yang abstrak Iya. menjadi alat praktis yang bisa langsung kita bayangkan. Mistar itu kan konkret, ukurannya pasti. Jadi pesannya jelas. Setiap berita yang Anda baca, setiap opini, bahkan keputusan hidup harus diukur dulu pakai mistar itu. Oke, saya nangkep. Jadi ini kayak ngasih semacam filter yang sangat definitif ya? Betul sekali. Dan naskah ini nggak main-main loh. Ada satu kalimat yang tajam banget di sini. Bunyinya, apapun yang nggak sesuai dengan karakter dan perkataan Yesus, itu adalah sebuah kebohongan yang harus kita tolak. Nah, itu dia. Nggak peduli seberapa populer gagasan itu di masyarakat atau di media sosial. Penegasan itu krusial banget ya? Sangat, karena naskah ini nggak menyajikan ini sebagai sebuah pilihan gaya hidup, tapi lebih sebagai disiplin yang non-negotiable. Ini upaya menciptakan kepastian di tengah lautan informasi yang seringkali kan membingungkan. Wah, kebayang ya kalau ini beneran diterapin. Coba bayangin deh, Anda lagi buka media sosial, terus ada berita viral yang kontroversial. Kalau ikutin kerangka ini, langkah pertamanya kan berhenti sejenak, terus mengukur itu pakai mistar tadi. Itu disiplin mental yang berat loh, sangat berat. Dan penulis naskahnya sepertinya sadar soal itu. Makanya argumennya nggak dibiarkan mengambang gitu aja. Maksudnya? Argumen teologis ini kemudian ditarik langsung ke level yang sangat personal. Anda berujuk ke pertanyaan reflektif di akhir itu kan? Tepat. Yang bunyinya, apakah standar kebenaran saya hari ini adalah apa kata orang atau apa yang nyata dalam Yesus? Betul. Pertanyaan itu puncaknya. Itu mengubah konsep jadi pilihan pribadi yang harus dijawab pendengar. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal komitmen. Dan siklusnya jadi rapih banget ya? Rapi sekali. Dari pengajaran soal mistar, lanjut ke refleksi pribadi, terus ditutup dengan doa penyerahan diri dan kutipan berkat. Semuanya saling mengunci. Jadi kalau kita rangkum nih, Deep Dive kita kali ini menunjukkan sebuah kerangka berpikir yang sangat-sangat terfokus. Intinya adalah sebuah usulan untuk punya satu jangkar kebenaran. Satu jangkar yang absolut dan personal. Iya, di tengah dunia yang penuh dengan narasi yang simpang siur. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut. Apa itu? Gini, jika naskah ini mengusulkan penggunaan satu mistar tunggal untuk mengukur kebenaran, bagaimana proses praktisnya untuk menerapkan mistar itu sehari-hari? Terutama ya ketika kita berhadapan dengan informasi yang kompleks dan bernuansa yang nggak selalu jawabannya hitam putih.